Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan bagian bacaan yang menjadi perenungan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 9 sampai 15 Juli 2023. Dan bacaan kita terambil dari Kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan bertema nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Itulah firman Tuhan kita sepanjang minggu ini yang diantar dengan satu tema, yaitu bersyukur karena berkat Tuhan Allah. Saudara-saudara, untuk mengantar pemahaman kita dari bacaan ini, saya mulai dengan sebuah cerita tentang dua orang bapak yang tinggal bersebelahan rumahnya. Masing-masing dari bapak ini mereka mempunyai ternak, yaitu 10 ekor ayam. Pada satu malam ketika mereka sedang tidur, tiba-tiba ada orang yang merampok ternak mereka. Yang bapak yang pertama, dia kehilangan 1 ekor ayam dari 10 ekor ayam yang ia punya. Sedangkan bapak yang kedua, dia kehilangan 9 ekor ayam dari 10 ekor ayam yang ia punyai. Tapi ketika mereka bangun pada pagi hari, bapak yang pertama yang kehilangan 1 ekor ayam ini, ia bangun, ia berteriak, ia mengumpat dan marah karena ia kehilangan 1 ekor ayam yang ia miliki. Tetapi bapak yang satunya yang ada di sebelah dari bapak ini yang kehilangan 9 ekor ayam, ketika dia melihat bahwa
masih ada 1 ekor ayam yang tersisa dari yang ia miliki, yang dirampok oleh orang itu. Dia mengangkat tangan, kemudian dia bersyukur dan berkata bahwa, puji Tuhan, masih ada 1 ekor ayam ternak saya yang tertinggal dari yang dirampok oleh orang itu. Apa bedanya saudara-saudara antara 2 orang ini? Bapak yang pertama yang kehilangan 1 ekor ayam saja, perhatiannya terpusat pada apa yang hilang, apa yang tidak ada. Sehingga ketika 1 ekor saja yang hilang, ia marah-marah. Tapi bapak yang kedua ini, perhatiannya terpusat pada apa yang masih tertinggal, walaupun 1 ekor saja. Dan inilah yang seringkali menjadi perbedaan-perbedaan dari kita semua dalam memandang sesuatu untuk kita syukuri sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita sepanjang minggu ini adalah tentang doa. Dan saya yakin di antara kita ada begitu banyak yang berdoa kepada Tuhan yang isinya adalah permohonan-permohonan. Dan permohonan yang kita minta itu biasanya adalah permohonan-permohonan pribadi. Permohonan-permohonan yang bersifat tentang kedagingan yang kita inginkan, yang kita mau supaya Tuhan kabulkan kepada kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah ada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta hanya untuk sekedar memuji semua kebaikannya? Apakah kita pernah berdoa kepada Tuhan hanya untuk mensyukuri, menyanyi bagi Tuhan tentang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita? Atau apakah kita tidak lagi melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini yang terpusat dalam diri dan doa-doa kita hanya permohonan-permohonan kedagingan kita di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, tahukah kita bahwa 1 perikop dari bacaan ini ia bercerita tentang nyanyian syukur dari pemazmur atas berkat Allah. Sepanjang seluruh perikop bacaan ini, pemazmur hanya mengungkapkan tentang bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan karena berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tetapi berkat yang Tuhan berikan juga bukan hanya berupa materi. Seperti yang kebanyakan kita lakukan, seperti yang kebanyakan kita syukuri. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kalau kita mendapatkan berkat, kita dapat uang, kita dapat nafkah, kita dapat keberhasilan. Tetapi kalau kita membaca bagian bacaan ini, unsur-unsur berkat yang diungkapkan oleh pemazmur ada berapa hal. Pertama, pemazmur mengatakan unsur berkat yang ia syukuri adalah berkat rohani. Berkat rohani ini, saudara-saudara, berkaitan dengan mental kita. Ketika pemazmur mengatakan kepada Tuhan, ayat-ayat pertama dari bacaan ini, rasa syukurnya kepada Tuhan adalah atas doa yang didengar. Rasa syukur dari pemazmur adalah karena Tuhan mengampuni, pengampunan yang Tuhan berikan kepada pemazmur. Rasa syukur dari pemazmur secara rohani adalah karena dia boleh diam di bait Tuhan. Nah, pernahkah kita ketika kita mau mengungkapkan syukur kepada Tuhan, kita mengungkapkan hal yang seperti ini? Ataukah isi doa kita adalah hanya permintaan-permintaan seperti anak yang hanya mau bicara kepada orang tua ketika dia memerlukan sesuatu? Kita seringkali kalau menjadi orang tua, kita menemukan bahwa ada anak-anak yang datang kepada orang tua, kepada mama dan papa, hanya ketika memerlukan sesuatu. Mereka tidak datang untuk berbicara, untuk saling berbagi antara orang tua dan anak. Ada anak-anak yang datang kepada orang tua hanya ketika mereka mau agar orang tua membelikan sesuatu. Pa, ma, saya ingin dibelikan sepatu, saya ingin dibelikan mainan. Tetapi mereka tidak pernah berbagi hal-hal yang lain selain ketika mereka perlu itu. Sebagai orang tua, tentu kadang-kadang kita merasa kecewa kalau kita diperhadapkan pada hal-hal yang seperti itu. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya meminta sesuatu kepada Tuhan yang kita inginkan, kita tidak pernah bersyukur, maka kita menjadi seperti orang tua. Tuhan menjadi seperti orang tua yang kecewa itu. Hal yang kedua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang disyukuri oleh pemazmur dalam bagian bacaan ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan.
Pernahkah kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan syukur kepada Tuhan, yang kita syukuri adalah pemeliharaan Tuhan atas bumi, atas dunia ini? Pernahkah kita bersyukur ketika kita mengetahui bahwa matahari masih Tuhan beri bagi kita? Atau karena hal ini banyak didapatkan oleh semua orang, sehingga kadang-kadang kita berpikir, itu bukan masalah kami, itu bukan hal yang perlu kami syukuri secara pribadi, karena Tuhan memberi itu kepada banyak orang. Pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan karena siklus kehidupan, tentang rantai makanan yang Tuhan beri kepada kita, sehingga unsur-unsur dalam rantai makanan itu yang saling memakan itu kemudian membuat harmoninya ketersediaan makanan-makanan di bumi ini? Atau pernahkah kita bersyukur kepada Tuhan karena misalnya udara yang kita hirup ini, proses fotosintesis dari udara yang kita hirup, kita mengeluarkan CO2 dari hasil pembakaran tubuh kita, kemudian tanaman-tanaman hijau, klorofil yang ada di tanaman hijau menyerap itu. Dengan matahari, sinar matahari, kemudian terjadilah pembakaran, terjadilah proses fotosintesis di tanaman, sehingga kemudian tanaman itu mengeluarkan oksigen. Dan itulah yang kita hirup. Sekali saja kita mengetahui bahwa ada yang tidak benar dari proses ini, proses atau pengeluaran oksigen itu bisa mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, hal yang kedua yang disyukuri oleh pemazmur adalah tentang bumi ini, tentang dunia ini. Dan itu pula lah yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Sedangkan yang ketiga, bagian-bagian terakhir dari ayat ini, dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14, inilah yang seringkali kita doakan dan kita minta kepada Tuhan. Apa itu? Itu berkat jasmani. Berkat-berkat yang kita minta berupa makanan, kebutuhan kita, berkat-berkat atas tanah yang kita kerjakan, berkat-berkat atas tumbuhan yang kita tanam, sumber-sumber makanan dan ternak. Ini berkat yang seringkali kita doakan, dan bagian ini ada di bagian terakhir dari nyanyian syukur dari pemazmur karena berkat Allah. Nah, berkat jasmani, berkat atas tanah, berkat atas tanaman, sumber-sumber makanan yang kita dapat, bahkan ternak yang kita pelihara, itu memang berkat yang harus kita syukuri juga. Tetapi itu hanya salah satu bagian dari sebuah kepenuhan atau sebuah keutuhan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Hari ini kita belajar bahwa berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya tentang jasmani kita, tapi yang pertama tentang rohani. Atas apa yang kita syukuri, atas relasi kita dengan Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, dan itu adalah sebuah berkat yang terindah bagi orang percaya. Yang kedua, kita bersyukur karena ternyata Tuhan memelihara hidup kita dengan memelihara bumi ini, memberikan berbagai hal yang membuat semua teratur karena berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Sedangkan yang ketiga adalah berkat yang sering kita mohonkan dalam doa, adalah yaitu berkat-berkat jasmani yang kita sebenarnya terima setiap hari, dan bukan hanya kita, tapi juga orang-orang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di manakah letak kebahagiaan kita sebagai orang percaya? Apakah terletak pada kebutuhan jasmani yang boleh kita dapat? Kalau hanya tentang kebutuhan jasmani, saudara-saudara, apa bedanya kita dengan orang-orang lain yang tak mengenal Tuhan? Mereka juga disinari oleh sinar matahari yang sama. Mereka juga mendapat berkat-berkat makanan, bahkan umur panjang didapatkan oleh orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Pernahkah kita mensyukuri berkat Tuhan, yaitu relasi kita yang benar dengan Tuhan? Apakah kita yang menjadi pusat syukur kita? Apakah kita pernah bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara-saudara, mari kita bersyukur karena Tuhanlah sang pemberi berkat, itu yang utama. Hal-hal yang lain yang datang kemudian adalah pemberian Tuhan yang kemudian. Tapi kita berdoa karena kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan. Selanjutnya berkat-berkat jasmani yang boleh kita terima dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Selamat bersyukur, dan mari kita memeriksa. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Kita syukuri itu satu persatu, dan kita akan menghitung betapa banyaknya berkat Tuhan, bahkan tidak terhitung
dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.